ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله أحبتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada dan memasuki Ashrul Awakhir, 10 terakhir dari Ramadan, waktu yang sangat mulia dan memiliki keutamaan besar. Maka hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin, antara lain amalan-amalan soleh dan ibadah yang sangat disunahkan. Yang pertama adalah i'tikaf, dan sebagian antum telah masuk. I'tikaf seperti Allah sebutkan, wa antum aakifuna fil masajid, beriktikaf di masjid, yang maknanya adalah menetapi, tetap di tempat itu, tentunya untuk memperbanyak ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang dimaukan adalah agar seorang hamba jauh dari bising dan kesibukan dunia luar sana, sehingga dia menetap di dalam masjid. Oleh karena itu, segala kesibukan selain ibadahnya dan pendekatan dirinya kepada Allah makruh. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah memakruhkan orang yang i'tikaf untuk ikut semacam halaqah, taklim atau semisalnya. Terlebih kalau kemudian ngobrol ke sana kemari yang tidak ada guna, termasuk pula HP atau misalnya Android. Antum i'tikaf tapi terus memantau luar sana, berita, informasi masuk ini itu, maka tidak seyogyanya. Jangan nodai i'tikaf antum dengan yang semacam itu. Manfaatkan untuk memperbanyak zikrullah dan ibadah kepadanya. Yang kedua, i'tikaf tidak ada waktu batasan untuknya, tidak harus 10 hari. Namun sewaktu muslim bisa menetap di masjid, itu namanya i'tikaf kalau dia niatkan. Maka duduknya dia di masjid dari sholat malam sampai subuh atau subuh sampai syuruk, i'tikaf sah. Beberapa waktu dia i'tikaf di masjid, sah i'tikafnya, asalkan dia niat untuk i'tikaf. Wa innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka niatkan untuk itu. Yang kedua, kita tahu keutamaan sholat syuruk, yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk menyibukkan diri dengan tilawah Quran atau zikir atau yang semisalnya, bacaan Quran, doa, sampai terbitnya matahari, plus ditunda, ditambah lagi 10 atau 15 menit, karena awal keluarnya matahari syaitan keluar dan waktu yang dilarang untuk sholat, maka undurkan sedikit dari waktu syuruk untuk sholat. Dan Rasulullah SAW janjikan yang melakukan itu kanat lahu ka ajril umrah tamah, sama seperti orang yang melakukan ibadah umroh pahalanya. Bahkan Rasulullah tekankan sempurna 3 kali, menunjukkan fadilah besar bagi yang duduk di masjid seusai subuh sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat sunnah. Tentunya hadis mengajarkan kepada kita beberapa lafaz hadis. Kana idza shallal fajr qa'ada fi musallahu
Rasul kalau sudah sholat subuh duduk di tempat sholat beliau, di mana beliau sholat di situ. Artinya tidak bergeser, tidak pindah tempat. Di lafaz lain jalasa fi musallahu, beliau bermajlis duduk di tempat itu. Bahkan lebih jelas disebutkan di lafaz lain juga sabata fi musallahu, beliau menetap di tempatnya, artinya nggak pindah dari tempat sholatnya. Di tempat sholat itu dia duduk, dia tunggu sampai syuruk kemudian sholat. Maka bagi yang mau sholat syuruk, usahakan sebisa mungkin jangan antum pindah dari tempat antum sholat subuh. Yang terakhir mungkin Rasulullah SAW kita tahu mengabarkan bahwa Lailatul Qadar yang masing-masing kita berharap untuk mendapatinya, nasallallahu at-taufiq wat taizir. Rasulullah kabarkan iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Cari, usahakan dapat itu di 10 terakhir Ramadan. Fil witr minha, di lafaz juga beliau kabarkan di malam-malam ganjil, witr. Tinggal permasalahannya, ganjil ini dihitung dari mana? Ada malam yang telah lalu, ada malam yang tersisa. Ada 2. Malam kita ini tadi, kita sholat qiyamul lail, kalau dipandang, dihitung dari malam yang telah lalu, maka dia jatuhnya malam 21, witir, ganjil. Besok malam 22 kalau dihitung dari yang telah lalu, maka dia genap malam 22. Tapi kalau hitungannya dari malam yang tersisa, maka itu ganjil juga malam ke-9, sisa 9. Nanti tanggal 24 sisa 7, ganjil juga. Sisa 5 dan seterusnya, ke bawah semakin kecil. Artinya barakallahu fikum, yang Rasulullah katakan witr di malam ganjil umum. Bisa itu ganjil dalam pengertian malam yang telah lalu atau ganjil dari malam yang tersisa. Orang banyak salah paham, menganggap malam ganjil hanya yang telah lalu, sehingga semangat lebih kalau itu malam-malam ganjil dihitung dari yang telah lalu. Kalau sudah malam 21 datang ke masjid, rame masjidnya. 23, 25, 27, 29. Genap-genapnya 22, 24, 26, 28 banyak berkurang, dan ini ghalat, keliru. Salah besar menganggap ganjil hanya pada yang telah lalu. Dan salah, Rasul katakan nggak tahu, fil witr, tidak diketahui. Apalagi seperti Syekh Utsaimin sebutkan, malam-malam Lailatul Qadar itu jumhur ulama mengatakan pindah-pindah, entah di mana dia berada. Kadang tahun ini di 21, kadang di 25, kadang di 24, kadang di 22. Wallahu a'lam di mana dia berada. Sehingga yang seharusnya kita tetap bersemangat, tetap berusaha mendapatinya. Tidak membedakan antara malam 21 dengan 22, 23 dengan 24 dan seterusnya. Tiap malam seorang muslim berharap dan bersungguh-sungguh untuk mendapati malam itu agar ditakdirkan yang baik baginya dan dihindarkan, dilindungi oleh Allah dari takdir yang jelek untuk setahun ke depan. Demikian Allah SWT memberi rahmat kepada umat ini karena usia mereka sedikit, terbatas, tidak seperti umat terdahulu. Umat dulu ratusan tahun umurnya. Umat ini 60, 70, jarang yang lebih dari itu. Maka Allah beri keutamaan dengan waktu yang pendek tapi memiliki keutamaan yang banyak, seakan beribadah sekian tahun lamanya. Lailatul Qadar sendiri Allah katakan lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung itu 83 tahun lebih hanya dalam satu malam. Padahal usia dia mungkin 60 tahun misalnya. Hanya dalam satu malam sama seperti 83 tahun lebih. Apalagi kalau dia mendapati Ramadan sekian tahun dalam hidupnya,
Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menggunakan sisa-sisa waktu Ramadan yang mulia ini untuk taat dan ibadah kepadanya. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Afwan mengambil waktu antum sebentar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.